Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube gua. Dan seperti biasa, hari ini gua mau ke Surabaya ya, dari Tulungagung. Emang agenda rutin ya teman-teman, seperti yang gue jelasin di video sebelumnya. Ya, jarak yang akan kita tempuh sama ya, 150-an kilometer dari rumah langsung ke kantor teman-teman. Cuaca hari ini cerah. Tadi udah gua pantau di Wofi. Kalau kalian yang belum tahu Wofi itu apa, Wofi itu adalah semacam tools gitu ya, online. Kalian bisa akses itu untuk melihat kondisi awan di daerah Jawa Timur teman-teman. Jadi itu tuh aplikasi kayaknya itu punyanya BMKG Juanda, Bandara Juanda Surabaya. Dia monitor cuaca wilayah Jawa Timur gitu teman-teman. Dan itu real time ya, artinya dia tidak bisa prediktif gitu, tidak bisa memperkirakan beberapa jam ke depan atau beberapa hari ke depan gitu. Tapi justru itu yang kita cari ketika kita mau berangkat berkendara teman-teman. Kita cari yang real time, kondisi awan di kota-kota yang akan kita lewatin gitu. Dan cukup akurat ya. Kayak kemarin gua ke Lumajang itu gerimis gitu kan. Ya memang kelihatan dari Wofi itu awannya hijau, warna daerahnya itu ada hijau-hijaunya gitu. Nah, hijau-hijau itu artinya ada hujan ringan atau gerimis gitu teman-teman. Nah, ini tadi gue lihat di monitor sih aman ya ke Surabaya. Yang nggak tahu tiba-tiba ada awan bergeser kenceng ya, wallahu alam. Dan seperti biasa, rute yang akan kita lewatin itu dari Tulungagung, Kediri, terus Kertosono, Jombang, Mojokerto, baru Krian, Surabaya. Gitu ya teman-teman. Yuk langsung aja. Iya, kita udah di jalan bagusnya Tulungagung teman-teman. Ini gue selalu sampaikan di video-video gue yang dari Surabaya Tulungagung atau Tulungagung Surabaya. Ini jalan favorit gue sih, karena dia lebar, jalannya panjang, halus, lurus. Terus apa lagi? Ya udah nggak banyak warga melintas gitu, karena emang ini jalan utama gitu ya, dari Kediri ke Tulungagung atau Tulungagung ke Kediri. Oh iya, gue lupa ngasih tauin tadi gue berangkat jam berapa ya? 4.35 teman-teman. 4.35. Dan ini hari Selasa teman-teman. Kemarin kebetulan hari Senin gue nggak ngantor ya, gue kerja dari rumah alias WFH. Jadi harusnya trafficnya nggak se-crowded hari Senin harusnya, kalau prediksi gue sih. Nah, kita udah di Bragahan, Kediri teman-teman. Berarti dikit lagi kota Kediri. Ya, dari ini ada ini kereta mau lewat. Tuh. Yuk, kita jalan lagi. Bismillah. Ya, kita udah di kota Kediri teman-teman. Barusan kita ngelewatin perempatan alun-alun ya. Dan bentar lagi berarti jalan kelenteng atau jalan searah atau tempat ini ya, oleh-olehnya Kediri ya, tahu upo. Nah, kita udah sampai Semampir teman-teman. Jadi kalau trayek bus itu kan nggak boleh lewat alun-alun ya. Jadi pas perempatan alun-alun tuh ke kiri. Terus habis itu tembusnya sini teman-teman. Jadi dia nggak lewat Tahupo, kecuali pariwisata ya mungkin ya.
Tembusnya sini. Nah biasanya di sini nih itu banyak penumpang, yang mau ke arah Surabaya teman-teman. Naiknya dari situ. Kalau nggak dari situ ya dari terminal Kediri. Tapi banyak juga yang dari Semampir ini. Biasanya kalau dari Semampir ini bis itu langsung penuh. Bahkan sampai berdiri-berdiri ya. Sama nanti ini yang banyak juga di Papar. Jadi perempatan Papar tuh yang kemarin itu tuh yang Telkom Papar. Nah, di depannya itu banyak orang mau naik bis. Gitu. Nah, ini sekarang Jong Biru. Ini sebelah kanan Gudang Garam ya, teman-teman. Nah, depan ini kita udah sampai perempatan Papar, teman-teman. Kalau ke kanan ke arah Pare, kiri ke arah Nganjuk. Gitu. Ya, lampu merah kita. Nah, hijau. Ini kita jalan. Nah, ini teman-teman maksud gua. Jadi dari Semampir sama Papar tuh sama-sama banyaknya tuh. Buat penumpang yang mau ke arah Surabaya. Tuh bisnya tadi berhenti kan di depan Telkom Papar. Sekarang jam 5.15 ya. Tuh kan kalau cuacanya cerah tuh jam segini aja udah mulai kelihatan terang teman-teman langitnya. Kalau Papar udah lewat, berarti sekarang jalanannya namanya Purwoasri teman-teman. Dan ini cukup panjang ya, jalan ini sekitar 10 kiloan lebih lah. Jalannya tuh lurus kayak gini. Cuma kadang-kadang ya ada gelombang dikit lah. Sekarang jam 5.20 teman-teman. Tuh lihat, udah mulai kelihatan ini ya, mataharinya ya, sinar-sinar kuningnya. Tuh, ya, cakep ya. Langit jam segini tuh emang cakep. Sebenarnya sama sore hari atau pas maghrib gitu ya. Cuma kan kalau pas maghrib atau sore hari adanya sebelah barat. Kalau ini kan sebelah timur. Nah, kita udah sampai Mengkreng teman-teman, atau Braan gitu ya biasanya kalau orang sini nyebutnya. Alhamdulillah nggak macet. Tuh, nggak se-crowded biasanya. Nah, kalau hari Senin sini, waduh, macet teman-teman. Bisnya tuh pada numpuk. Ini aja tuh banyak tuh. Nah, ini juga jalanannya enak teman-teman. Kita sudah mau memasuki ruas jalan Jombang ya, Kertosono Jombang. Tuh, syahdu kan. Cuma banyak truk aja sih. Jalanan tuh baru ini teman-teman. Tadinya tuh aspal biasa, terus banyak lubang gitu loh. Asik kan? Sekarang jam 5.30 teman-teman, jam setengah 6. Artinya 5 menit lagi kita udah sejam ya berkendara. Dan jaraknya sudah 69 kilo atau ya 70 kilo, itu dikit lagi. Berarti kurang lebihnya kita dapat rata-rata di 70 km per jam. Ya maklum teman-teman, soalnya jalanannya banyak kosongnya dan emang halus. Nanti kalau udah di Mojokerto sama di daerah mana tuh Krian gitu, nah itu udah nggak bisa jalan di atas 80 tuh udah susah. Karena jalanan itu bergelombang, terus trafficnya juga padat di sana nanti. Gitu. Sekarang kita udah di Pasar Jombang teman-teman.
yang jalan alternatif itu loh. Jadi kan kalau jalan utamanya tadi dilurusin ya lewat itu kali ya yang namanya bypass Jombang. Cuma ini kita lewat pasar teman-teman. Ada kucing. Kita lewat pasar supaya nggak terlalu jauh muternya. Terus jalanannya tuh rusak teman-teman, jalanan bypassnya. Gue nggak tahu ya itu bypass atau ring road ya. Bypass kayaknya. Dan ini hari Selasa, jadi nggak terlalu rame teman-teman. Biasanya macet di sini kalau hari Senin. 5.38 teman-teman. Udah 78 kilo. Udah sejam lebih 3 menit kita jalan. Ini kita kayak time trial ya jadinya. Padahal biasa aja loh, nyantai aja kita. Gua ini nyantai aja maksudnya. Kita ini kanan aja deh, lurus bisa, kanan bisa, tembusnya sama kok. Nah, Surabaya ke kiri. Nah, gua mendapat pom bensin yang sepi. Agak males ya kalau antri. Maksudnya kalau ada yang sepi kenapa harus pilih yang antri gitu loh. Kan pom bensin banyak ya. Ya udahlah, kita cari lagi di depan. Ini sepi ya? Oh, enggak juga ternyata. Antri-antri juga. Nanti ada. Aduh, jalanannya susah nih kalau kalangan motor lebar begini, nggak bisa ngeliat lubang. Soalnya pada. Kita lanjut lagi, cari lagi yang lain. Makin siang tuh harusnya makin rame ya. Harusnya dari tadi pagi ya gue ngisi. Ya udahlah, gue sekadung. Nah, ini udah di Mojo Agung ya teman-teman. Dikit lagi Mojokerto. Dan mataharinya udah mulai tinggi. Nanti pas isi bensin gue sekalian mau pakai kacamata kayaknya. Ini biasanya saya emang gue pakai kacamata hitam. Karena kalau enggak tuh pegel mata tuh ngelawan matahari. Dan bahaya ya, maksudnya jadinya tuh silau gitu, nggak bisa fokus ke jalan. Makanya kacamata hitam itu penting sebenarnya buat berkendara, mau naik mobil ataupun naik motor ya. Pas lagi ngelawan matahari gini atau pas lagi terik gitu loh mataharinya. Kita udah di persimpangan yang kalau lurus ke Mojokerto teman-teman. Ini kita kanan ke bypassnya. Kalau lurus ke kota Mojokerto, kanan bypass. Ini nanti langsung tembus Krian ya. Tuh kan mataharinya tuh corkem gitu loh. Tapi ini masih mending ya, masih jam 6 ya. Nanti jam setengah 7-an gitu ya, sampai jam 7. Mataharinya terang. Ya udah ya, kita lanjut dulu sampai nemu pom bensin. Mana ya? Ini kayaknya ada pom bensin deh. Seingat gue sini ada pom bensin deh. Coba kita berhenti di sini. Nah, ini ada nih. Kan ada kan. Jadi kita isi. Udah penuh teman-teman. Ngisi 5,2 liter. Ntar ya, gue pakai kacamata dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita jalan lagi. Jam 6:08.
bypass Mojokerto. Udah 104 kilo ya, berarti kurang ya 50 km lagi lah sampai kantor. Dikit lagi kita masuk ke bypass Krian ya teman-teman. Ini masih di ruas jalan Mojokerto Krian. Trafiknya sesuai prediksi ya, jadi nggak terlalu padat, tidak sepadat hari Senin. Ini jam 6:30. Total jarak yang udah ditempuh 121 kilo. Yuk lanjut lagi. Nah ini teman-teman, kalau lurus ke Krian kita ke kiri ya, bypass Krian. Yuhu. Jam berapa nih? 6:30 lewat 1 menit, 6:31. Oh iya teman-teman, karena gua dari tadi kan dari berangkat ya, dari Tulungagung sampai Mojokertoan lah, itu speeding terus ya, di atas 80 terus gitu. Alhasil konsumsi BBM-nya juga jadi boros. Sekarang dapatnya 43 km per liter. Padahal kalau kita main di angka 70 km per jam aja, itu bisa irit banget teman-teman. Jadi titik iritnya si PCX ini tuh di sekitar 70-an, 70 km per jam. Itu baru bisa tembus di 50 km per liter gitu teman-teman. Karena kan itu kaitannya sama ini ya, transmisi atau CVT-nya dengan RPM mesin. Jadi di angka 70-an itu mungkin, gue juga nggak tahu pastinya, itu titik tertingginya si CVT. Terus RPM itu ya titik terendah untuk mencapai optimalnya atau titik topnya CVT lah, kayak gitu. Di setiap sepeda motor atau di setiap kendaraan tuh juga pasti ada ini teman-teman, titik efisiennya di RPM tertentu, di kecepatan tertentu. Kalau kalian titik efisiennya di kecepatan berapa teman-teman? Boleh di share ya. Nah ini baru nih ujung dari bypass Krian. Kita ke kiri ke arah sepanjang. Tuh teman-teman, gua kan pernah bilang ya di video kapan ya, kayaknya udah agak lama, kalau lewat sini pas pagi-pagi tuh mataharinya tuh wah silau banget teman-teman. Jadi emang harus pakai kacamata ya. Kalian bisa lihat sendiri di kamera kayak apa sinarnya. Ini kalau nggak pakai kacamata hitam ya pegel matanya tuh, sakit. Karena kan nahan ini ya, sinar yang masuk ke retina. Macet bro. Padet sih, nggak macet. Banyak pabrik teman-teman di sini tuh, banyak industri. Kayak daerah Karawang, Cikarang gitu lah. Kan mulai, oh banyak yang mau ke kanan tuh. Aduh. Tapi ya still better than Monday. Lebih baik daripada hari Senin ya. Silau banget coy, pakai kacamata hitam aja masih berasa silau ya. Gimana orang-orang ini ya pada kagak pakai kacamata ya? Gile. Matanya kuat-kuat banget. Udah biasa ini berarti ngelas berarti. Kalian tahu kan ya kalau ngelas itu sinar apa namanya, apinya tuh kayak gimana? Kan itu aja mesti pakai protektor ya buat ngelindungin mata. Kita udah di flyover Trunojoyo teman-teman. Yang sambungannya udah kayak polisi tidur, tinggi-tinggi banget. Aduh, nggak enak banget ini flyover asli.
panjang. Kalau di Jakarta tuh ada jalan panjang. Jalan panjang dulu di Jakarta tuh enak tuh, lebar sebelum ada Transjakarta. Semenjak ada Transjakarta, ya satu lajur dipakai buat bis, jadi tinggal dua. Jadi sempit banget. Padahal dulu enak banget 3 lajur, jadi kayak lebar gitu, lurus dari arah mana tuh dan Mogot ya sampai Pondok Indah. Yuk lanjut lagi, masih kurang 10-an kilometer lagi. Sekarang jam 6.48, jam 7 kurang 12. Ya kita udah di mana ya ini namanya, perempatan ya, ini pertigaan sepanjang ya. Kalau ke kiri kita ke arah Ngelom. Oh ini taman, pertigaan taman. Sekarang kita udah di Surabaya teman-teman, baru masuk Surabaya. Tadi di daerah taman atau di sepanjang itu kan masuknya Sidoarjo ya. Allahu Akbar. Kita udah masuk Surabaya sekarang. Enggak deng, ini masih Sidoarjo. Sorry. Tadi ada tulisan alamat banner masih Sidoarjo. Kapan Surabayanya? Dikit lagi harusnya. Apa tol ini ya? Di sini tuh ada ini yang unik ya, transportasi yang unik. Nah ini teman-teman, tuh ini tuh ada penyeberangan kali tapi pakai ini apa, getek ya. Kalau orang Jakarta ini butuh getek, pakai perahu kecil gitu, motor naik gitu ke perahu. Gua nggak tahu dibayar berapa, belum pernah soalnya, dan ngapain juga gitu loh. Orang ada jembatan. Dulu ada tuh di Jakarta zaman dulu, di daerah Kali Baru kalau nggak salah namanya. Itu yang kali itu yang mau ke tembusnya Pik, Pantai Indah Kapuk. Itu dulu banyak tuh, berapa titik gitu ada penyeberangan pakai perahu kecil gitu, bahkan kalinya lebih lebar dari yang tadi. Oke teman-teman, karena kita udah masuk ke Surabaya, ini tepatnya di Kecamatan Kebonsari ya. Gua akhir ya videonya di sini. Sekarang jam 7 lewat 1 menit. Kita berangkat tadi jam berapa? 4.35. Berarti ya kurang lebih 2,5 jam lah ya. 2,5 jam dari Tulungagung Surabaya dengan total jarak 149 kilo atau 150 kilo lah. Oke, mungkin itu aja video perjalanan kali ini. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada pengalaman yang sama. Gue selalu doakan kalian selalu sehat, rezekinya lancar, dijauhkan dari bahaya, amin. Terus apa lagi ya? Ya udah, karena gue juga udah mau sampai kantor ya, paling tinggal 7 kilo lah dari sini. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.